Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa sa'adana bittiba'i afdoli rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa mulkihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikannya jalan keluar pada saat dia mempunyai permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang-orang yang bertakwa min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkannya. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Para pendengar dimanapun Anda berada, Buya memulai berkenaan dengan solusi ini atau konten solusi ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Banyak orang mempertanyakan tentang rezeki yang tidak disangka-sangka. Datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki kepada orang-orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak yang mempertanyakan ini kepada Buya. Bahkan sering bertanya, mana Buya rizki dari Allah yang tidak disangka-sangka itu? Kami menunggunya, tapi sepertinya perasaan kami tidak ada itu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kami menerima penghasilan uang dari sang suami, tidak lebih dari itu. Para pendengar dimanapun Anda berada, Buya punya keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu betul-betul janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha
la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Baik, mari kita buktikan bahwa wayarzuqhu min haitsu la yahtasib itu memang sering datang kepada kita. Bahkan banyak rezeki itu datang kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka, tetapi kita tidak menyadarinya. Atau kita merasa sudah bertakwa, padahal menurut pandangan Allah kita belum bertakwa kepadanya. Baik, kita mulai dengan, atau kita lanjutkan maksud Buya, dengan ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad, tentu dengan wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran. Illa rahmatan lil alamin, kecuali kasih sayang bagi semesta alam. Lil alamin inilah yang akan Buya garis bawahi. Lil alamin, bagi semesta alam. Tentu menyangkut makhluk hidup dan makhluk mati. Ya, berkenaan lil alamin. Kemudian kita lanjutkan dulu dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenaan dengan ciri orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi sarai wa dharai wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Nah, ini yang terakhir. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Di dalam surat Al-Imran ayat 134 diakhiri dengan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyenangi, mencintai, menyukai siapa? Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena tadi disampaikan oleh Allah menyangkut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Al-Quran ini, baginda Rasul ini, ajaran Islam ini membawa kasih sayang bagi semesta alam, lil alamin. Disambungkan dengan bahwasanya Allah itu menyenangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah itu menyenangi orang-orang yang berbuat kebaikan, al-muhsinin. Oleh karena lil alamin dan al-muhsinin disambungkan, ternyata berbuat baik itu tidak saja kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk yang tidak hidup, dan nanti yang akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyenangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu secara umum orang-orang yang biasa berbuat kebaikan, baik kepada makhluk hidup ataupun kepada makhluk mati. Oleh karena kita melakukan kebaikan baik kepada makhluk hidup ataupun makhluk tidak hidup, dan itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang tadi Allah sebutkan di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena berbuat kebaikan itu, muhsin itu bagian daripada ketakwaan.
Nah, kalau kita melihat ayat-ayat ini, baik dari surat Al-Anbiya ayat 107, Al-Imran 133 dan 134, atau ayat 2 dan ayat 3, disambungkan dengan surat yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat boros, di sisi lain juga dalam pengertian menyia-nyiakan pemberian dari Allah, memubazirkan rizki dari Allah, itu adalah kawannya syaitan. Begitu. Kawannya syaitan. Wa kana syaitanu lirabbih kafur. Dan keadaan syaitan itu kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kafur, ingkar. Nah, menyangkut tentang al-mubaziri, perbuatan boros itu, ya pada kesempatan ini Buya akan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita, di rumah kita. Kita ambil contoh, di toilet. Berbicara tentang toilet, tidak akan lepas daripada saluran air. Baik saluran air kotornya, dalam pengertian pembuangan tinjanya di kloset, atau memang pembuangan yang sifatnya tidak terlalu kotor, saluran air dengan beda tentunya. Kalau saluran kotor dari tinja itu kita mengenal dengan istilah septic tank. Itu urusan lain, ada memang kedalamannya dan menggunakan bahan apa saja. Tetapi kita berbicara saluran, bekas mandi kita, bekas mandi di sana itu, ataupun apa yang dicuci di dalam toilet itu. Pada saat kita rajin memelihara, dalam pengertian membersihkan saluran pembuangan itu, dimulai dengan tidak membuang sampah ke saluran air itu, betul-betul kita menjaga kebersihan, jangan sampai ada sampah meskipun kecil sampahnya masuk ke saluran pembuangan itu. Pada saat itu kita sudah berbuat muhsin, berbuat kebaikan. Allah yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Saat itu kita sudah berbuat kebaikan dengan cara menjaga saluran air itu sehingga tidak mempet. Pada saat itulah kita termasuk orang-orang yang melakukan hal sebagai ciri orang-orang yang bertakwa. Melakukan kebaikan muhsin. Sedangkan kebaikan itu lil alamin, bukan saja ke manusia, tetapi ke benda mati pun. Dari mulai Al-Anbiya ayat 107 dilanjutkan, dalam hal ini kita tidak membazirkan rezeki itu. Ya. Kemudian itu tidak membazirkan rezeki itu masuk ke surat Bani Israil ayat ke-27. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafur. Masuk ke istilahnya itu ciri orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang-orang yang bertakwa itu Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3, yaj'al lahu wa yarzuqhu, maksudnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antaranya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita kembali lagi ke saluran air tadi.
Pada saat saluran air tadi dipelihara, artinya kita berbuat kebaikan. Dalam hal ini tentu orang itu betul-betul sudah tidak boros lagi, tidak memazirkan rezeki. Kemudian saat itu salurannya tidak pernah mempat. Mari kita dibalikkan. Bagi orang-orang yang boros, kawan-kawan syaitan. Sedangkan syaitan itu adalah orang yang kufur kepada Allah. Kita buang sampah di mana saja. Maksud Buya membuang sampah, jangankan yang kecil yang besar pun masuk ke saluran air itu, terjadilah mempat. Apa yang terjadi? Air tidak mengalir. Begitu menjijikkan, begitu kotor di ruangan toilet kita, di ruang kamar mandi kita. Apa yang kita lakukan? Tidak mungkin kita membiarkan. Kalau dibiarkan begitu saja jadi sumber penyakit, meskipun ada tempat mandi yang lain, kuman bakteri akan tumbuh. Mau tidak mau harus dirojok. Bahkan kalau sudah parah, sampahnya sudah betul-betul banyak di sana, mau tidak mau kita memanggil tukang. Kalau sudah memanggil tukang, jasa bagi tukang berapa itu? Kemudian juga mungkin salurannya harus diganti, ya. Paralonnya harus diganti. Coba di jumlah berapa? Sudah mengeluarkan uang untuk tukang, sudah mengeluarkan uang juga untuk bahan-bahan itu. Berapa besar tuh uang yang harus kita keluarkan? Sementara di satu sisi orang yang berbuat kebaikan dengan tidak membazirkan itu, artinya dengan dipelihara sebagai ciri orang yang bertakwa, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mana Buya rezekinya? Tidak lain dan tidak bukan dengan tidak mengeluarkan uang bagi tukang dan uang bagi alat-alat yang memang bahan untuk saluran itu. Kita ambil, kita harus mengeluarkan uang 3 juta. Bagi yang sudah mempat, bahkan mungkin lebih. Apalagi salurnya panjang ke sana. Apalagi tukang di perkotaan itu sangat mahal. Kita ambil 3 juta atau 3 juta setengah kita habis. Dengan kata lain, orang yang berbuat kebaikan, dengan mengurus, artinya tidak boros, tidak memazirkan sarana itu. Hakikatnya dari Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, maka orang itu secara tidak langsung jelas mendapatkan uang 3 juta setengah. Itu yang dimaksud wa yarzuqu min haitsu la yahtasib bagi orang yang bertakwa. Yang diawali dengan berbuat kebaikan sebagai ciri orang-orang yang bertakwa. Berbuat baik bukan saja kepada sesama manusia, bahkan ke hewan ataupun ke makhluk mati. Saluran itu ada termasuk rahmatan lil alamin. Allah ya Rabbi. Kita masuk yang lain. Kulkas misalnya. Orang-orang pada saat membeli barang itu terbagi 2 paling tidak, golongan manusia. Golongan manusia yang boros, yang membazirkan rezeki itu disebut dengan pembeli los. Pembeli los. Sedangkan orang yang mengurus, mengatur, memelihara itu disebut dengan pembeli in-care namanya. Jadi ada pembeli los dan pembeli in-care. Siapa Bu yang pembeli los? Beli kulkas, beli mesin cuci, beli kompor, beli dispenser, pasang AC, los. Udah. Nggak pernah dipikir bagaimana cara pemeliharaan yang baik. Nggak pernah ditengok, apalagi diraba, dibiarkan begitu. Itu pembeli los. Itulah orang-orang innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafur. Dalam surat Bani Israil ayat ke-27. Auzubillah summa auzubillah. Sedangkan orang pembeli in-care pada saat membeli tidak los, dipikir bagaimana ya supaya alat-alat yang aku beli ini awet. Nah, pada saat memulai berbuat awet itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang wallahu yuhibbul muslimin, orang-orang yang berbuat kebaikan dan Allah senang dengan orang-orang berbuat kebaikan. Rahmatan lil alamin,
mulai berpikir bagaimana mengurus mereka itu. Meskipun benda mati, tetapi memang harus diurus karena rahmatan lil alamin. Kemudian menengok, merabanya, melihatnya, rutinitas. Ya, bertenganan keistiqomahan itu. Ini Sumastaqim ini, sabda Bang Ros ini luar biasa beratnya. Keistiqomahan itu, rutin. Kembali ke yang tadi, beli kulkas. Ada yang los dibiarkan. Apa yang terjadi? Ternyata di belakang kulkas itu kan terbuka. Mesinnya juga sudah kotornya bukan main. Ada bangkai tikus, ada kecoa begitu banyak di sana. Air juga sudah ada, jentik-jentik nyamuknya. Wah, hampir-hampir saja sebentar lagi bisa merembet ke kabel. Padamlah kulkas itu. Padahal belum terlalu lama kita membeli kulkas itu. Kemudian ke yang servis, dia bilang ini harus diganti mesinnya, Bu. Kalau tidak ya beli baru. Saya anjurkan ibu beli baru lagi, bapak beli baru lagi. Karena antara di servis dengan beli baru tidak jauh beda. Kita kan saat itu akan kehilangan uang. Berapa juta kita harus beli kulkas yang baru. Tetapi bagi orang yang membeli in care, diurus dengan baik, diperhatikan, disapu dengan hati-hati supaya tidak ada strum yang kena ke kita, dibersihkan, diperhatikan, rutin itu. Pada saat sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya Allah itu kulkas masih bagus. Tetangganya baru 2 tahun sudah beli baru. Ternyata setelah 8 tahun kita mengurus ya dengan prinsip rahmatan lil alamin Islam ini, menjaga kebaikan semesta alam. Kulkas juga sebagai makhluk Allah. Satu itu Al-Anbiya 107. Masuk kepada innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Tidak mau aku menjadi orang yang mubazir, membazirkan rezeki. Tidak mau saya menjadi orang yang boros. Tidak mau saya menjadi temannya setan. Auzubillah, setan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu langsung dia berbuat muhsinin sebagai orang yang bertakwa. Allah sampaikan di akhir surat Ali Imran 134. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah begitu menyenangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya pada saat kita melakukan kebaikan, mengurus kulkas itu sudah menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian masuk ke awal, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, mengurus kulkas itu. Karena bagian kehidupan menyangkut komunikasi kita dengan makhluk mati juga. Bertawakal, bersabar mengurusnya. Kadang-kadang malasnya bukan main mengurus kulkas itu. Malas bukan main. Sudah kerja, pulang kerja, sudah ada di rumah. Pekerjaan rumah maksudnya ngurus anak dan sebagainya. Godaan setan, nah nggak usah diurus. Itu kulkas beli aja yang baru lah. Kan kamu banyak uang misalkan. Atau nggak punya kulkas juga nggak apa-apa. Dilembur-lembur kan tidak ada kulkas. Wala tatabi'u khutwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah ayat ke 168 maaf. Al-Baqarah 168. Luar biasa setan menggoda supaya kita menjadi orang-orang yang balatnya kawannya mereka. Boros kita. Beli lagi. Apa yang terjadi? Kita mengurangi infak dan sedekah. Kita jarang zakat, jarang infak sedekah karena terkuras dengan kemubaziran kita. Harus beristighfar banyak kita. Orang-orang yang inker kepada kulkas tadi diurus, 8 tahun masih bagus. Tetangganya selama 8 tahun sudah 3 kulkas dia beli. Pada saat tetangganya sudah beli 3 kali kulkas, kita ambil kulkas misalkan yang cukup murah lah 3 juta, 9 juta dia mengeluarkan uang. Tetapi kita belum mengeluarkan uang sepeser pun. Pada saat itu kita wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. 9 juta. Allahu Akbar subhanallah. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bagi orang-orang yang bertakwa.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janji. Begitu dalam surat Ali Imran. Tidak pernah ingkar janji. Itu baru saluran air di toilet. Baru itu ke kulkas. Belum ke lampu bohlam. Orang kadang-kadang sudah tidak perlu lagi penerangan. Jam 9, jam 10 baru dimatikan. Begitu nyala terus, padahal tidak diperlukan untuk penerangan bohlam itu. Sedangkan kita tahu kan, masing-masing bohlam itu punya daya nyala berapa ribu jam, berapa ratus jam, memang ada ketentuan-ketentuannya. Orang yang inker dengan lampu bohlam, dia tidak terlalu sebentar, harus ganti lagi. Tapi orang yang terus dinyalakan, belum beberapa lama sudah mati bohlam itu, karena memang sudah pas pada waktunya dia padam. Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Karim. Mari kita menjadi orang yang berbuat kebaikan, supaya dicatat sebagai orang-orang yang punya ciri ketakwaan. Dan kalau sudah kita punya ciri ketakwaan, mendoa kepada Allah, kita ingin orang yang takwa, Allah kasih wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Belum lagi menyangkut tentang plafon, di atas plafon atap rumah genting. Kadang-kadang dibiarkan ada bocor sedikit, dinanti-nanti. Kalau sudah besar baru kita yang sudah rusak semuanya, kasok-kasok, plafon dan sebagainya. Belum lagi kita berbicara dispenser, microwave, berbicara lagi kompor kita itu. Kalau yang los biarkan saja, padahal sudah, kenapa ini balas sekali di atas, di bawah kompor, padahal tidak tahu di bawah kompor itu menjadi sarang tikus. Bahkan tikus di sana beranak. Sampai begitu ya kehidupan ibu rumah tangga sekarang ini, meskipun tidak semuanya ada yang inker. Orang yang baik berbuat kebaikan. Sudah mulai tidak bisa jalan lagi, baru kita mulai melirik, oh ini kompor sudah rusak, sudah tidak bisa datang lagi, ganti yang baru. Para pendengar dimanapun Anda berada, ceramah Buya ini seperti sepele, namun sebenarnya penting Buya sampaikan. Apa pertama Buya menyampaikan dengan ceramah ini supaya orang tahu, terutama muslim tahu, bahwa agama Islam ini bukan saja mengurus tentang ibadah mahdoh, bukan saja menyangkut sholat, zakat, puasa, haji. Bukan. Agama Islam ini adalah ajaran yang luar biasa, mengurus meskipun pada kehidupan kita yang paling kecil. Buya di sini itu memberikan penjelasan, ternyata mengurus kompor, saluran air, kulkas dan sebagainya, itu adalah bagian daripada tugas agama kita untuk mengarahkannya agar kita wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kemudian yang kedua, setelah itu Buya ingin bahwasanya ketakwaan itu dirasakan bukan saja menyebut tentang pahala nanti di akhirat yang Allah janjikan, surga Jannatul Naim dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dunia pun ya, sebagaimana kita punya doa yang luar biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Buya ingin bahwa dengan ceramah Buya ini, bahwa pahala ketakwaan itu, rezeki yang tidak disangka-sangka itu memang untuk kehidupan kebahagiaan di dunia ini. Begitu. Dan yang ketiga, yang terakhir, supaya orang Islam terutama ya, dalam hal ini merasakan, mengerti bahwa yang dimaksud dengan rezeki yang tidak disangka-sangka itu sebetulnya sudah datang kepada orang-orang yang bertakwa. Cuma kita tidak sadar. Buya tadi contohkan yang ngurus saluran air, ya berapa itu, 3 juta kan, 3 juta didapat. Belum lagi menyangkut kulkas tadi 9 juta itu didapat. Belum lagi kompor, dispenser,
ya, bohlam, plafon saluran rumah. Kalau kita inker, berbuat kebaikan, sedangkan berbuat kebaikan ciri orang yang bertakwa. Pada saat kita sudah bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka kita jauh daripada sifat syaitan laknatullah. Kita orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dengan ceramah Buya ini kita mulai gaya hidup bukan los, tetapi inker. Pelihara semua, termasuk pakaian. Ya, pakaian. Itu bisa mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita mau memeliharanya, di samping mendapatkan pahala, ada yang diberikan, ada yang dijual lagi, karena memang pakaian kita masih bagus untuk dijual. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari kekhilafan dan kekurangan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.